Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah, semestinya Ustaz Wahab membahas tentang kecintaan kepada Nabi, gitu ya. Bukti cinta kita kepada Nabi itu adalah mengikuti Nabi. Ya, tidak jauh berbeda sebenarnya melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin tentang meneladani tobat, gitu ya. Kan kemarin belum selesai, ya. Kemarin baru setengah, jadi kesempatan gitu. Pas Ustaz Bahar ada jadwal PC, nah, jadi kita sambung kajian yang belum tuntas kemarin. Kan belum dijelaskan meneladani Rasulullah dalam bertobatnya itu seperti apa, kan belum dijelaskan. Kemarin kita baru membahas hadis atau kandungan daripada hadis secara global, secara umum. Dasar daripada perintah bertobat sebagaimana yang kita sudah paham, dia selebaran ayat itu taswirnya kertas taswirnya ayat di bumi masing-masing kan dila atau dicanak deui itu kumpulkeun ayatnya ayat ada kalau ada dibagikeun deui gitu. Ini lamun aya mah bagikeun deui lusuk teh kencan beres kamari. Nah, dasarnya bahwa taubat itu wajib. Pertama surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di ujungnya adalah la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian sukses, senang, gitu ya. Tadi pagi sempat baca postingan dari Ustaz Teddy, gitu ya. Kita mau memuludan. Nah, ada satu hal yang menggelitik, gitu ya. Ada satu hal yang menggelitik. Apa? Dan kemudian mah eta bukti cinta orang ka Nabi. Gitu kan? Muludan itu bentuk cinta kita kepada teperluan soleh. Terungkapkan bentuk cintaan soleh. Hari ini ya. Tidak perlu hadis yang sahih. Gitu kan ya bahasanya terperlu karena hadis itu sahih. Terperlu karena hadis sahih. Terungkapkan cinta orang cara benar tuh kapannya. Seakan-akan sepintas seperti benar. Sepintas seperti benar, bukan benar. Seperti benar. Kenapa? Dia itu loba dia malahan ajengan kiai ordam di YouTube oke ya. Seringkali terjebak gitu dengan pernyataan-pernyataan yang seperti benar gitu. Padahal kurang tepat sebetulnya. Ya, berarti mengatakan bahwa terperlu hadis sahih terungkapkan cinta orang ka Nabi. Benar tidak? Utak seperang hadis sahih itu berarti tercinta ka Nabi. Gitu. Menganggap bahwa tidak perlu hadis yang sahih itu berarti menunjukkan bahwa dirinya itu tidak cinta kepada Nabi. Jorok itu. Untuk mengungkapkan kecintaan kepada Nabi itu justru harus mengamalkan hadis yang sahih.
Tidak boleh sembarangan hadis kita pakai. Kalau kita jorok mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, berarti kita tidak cinta kepada Nabi, berarti kita ingin merusak ajaran Nabi gitu. Berarti itu adalah kebencian yang sesungguhnya dibalut dengan kecintaan. Dia boleh mengatakan cinta, tetapi kenyataannya adalah kebencian terhadap Nabi. Kenapa? Karena menganggap bahwa tidak perlu hadis sahih gitu. Itu satu. Nah, sedangkan Rasulullah itu dinyatakan dalam Al-Quran, gitu kan, uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah uswah hasanah. Uswah hasanah itu adalah ungkapan yang sangat tinggi, gitu, yang sangat agung terhadap seorang manusia, terhadap pribadi seorang nabi. Gitu. Uswatun hasanah itu apa? Uswatun hasanah itu adalah pola, gitu kan? Pola yang benar, pola yang baik. Seakan-akan dengan pernyataan itu bahwa tidak ada pola lain yang lebih baik kecuali Nabi, kecuali pola Nabi. Nah, melanjutkan kajian kita bagaimana meneladani taubat Rasulullah SAW. Kita katakan bahwa di awal pertemuan kemarin itu kan Nabi pun pernah lupa. Nabi pun pernah salah. Kan dia lalu dibahas di luar pasti kita rapi. Sampai saya bertanya kemarin, berani tidak kita mengatakan bahwa Nabi pernah berdosa? Pernah berdosa Nabi? Dosa dalam tanda petiknya berbuat salah. Waktu Ustaz dia langsung disomasi. Nyebut Nabi tersesat gitu kan. Ya, Nabi pernah tersesat. Ya takkan dalilnya suratnya tersesat aduh. Padahal maksudnya bukan ke situ gitu kan. Dalam mungkin atau Nabi itunya tersesat. Tapi ketika kita bertanya, Nabi pernah tidak berbuat salah? Pernah. Yang membedakan kita dengan Nabi apa? Nabi juga sama dengan kita, pernah berbuat salah. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan bahwa Nabi sudah maksud. Nabi mah dimaksud. Maka ketika Nabi melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil ataupun besar, itu sudah dimaksud oleh Allah dan langsung ditegur. Nah, langsung turun wahyu gitu kan. Sebagai uswah itu di situ letaknya. Makanya dalam bab taubat ini Imam Nawawi memasukkan bab ini gitu. Ingin menunjukkan bahwa Nabi pun manusia seperti kita, sesuai dengan firman Allah gitu. Dinyatakan dalam Al-Quran, ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Artinya Nabi pun pernah berbuat lupa, pernah salah. Atau lamun Nabi tara poho tara salah, seurang nurutan tobatan kok siga kumaha sok. Ya, terus saya kan misalkan ada perintahnya dari Allah, ya prakteknya kumaha. Ya, susah kan? Susah. Salat oge kudu aya contohan. Salat oge kudu aya contohan. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi usollinya ya dalil. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi lamun nu diutus ku Allah teh malaikat. Hese betul-betul benar. Malaikat itu dia tidak pernah salah gitu kan, selalu taat kepada Allah, tidak pernah lupa. Emang didesainnya seperti itu gitu. Sedangkan manusia kadang salah, kadang lupa. Sampai saya mencontohkan dua hal gitu kan.
yang mungkin kita anggap itu adalah kesalahan kecil seperti apa? Ya, seperti dalam Al-Quran dikatakan Rasulullah pernah gitu kan melakukan apa? Abasa. Nabi pernah berbuka puasa. Itu kalau kesalahan bukan salah. Makanya ditegur Al-Quran Allah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu adalah teguran dari Allah bahwa Nabi melakukan kesalahan. Cuman itu kesalahan mungkin kita anggap kecil gitu ya, kesalahan kecil. Dan maksud Nabi tidak ingin terganggu karena ada harapan dengan dialog dia dengan pemuka-pemuka, dengan tokoh-tokoh, gitu kan? Ada harapan tokoh-tokoh itu bisa ikut dan masuk ke dalam Islam. Jadi dia terganggu atau gitu. Itu mungkin kita anggap hal yang kecil. Anu gede ulama. Yang besarnya Nabi pernah melakukan kesalahan yang besar. Ya, dalam Al-Quran itu merubah hukum. Ya, Nabi pernah merubah hukum. Apa? Dalam surat Ya ayuhan nabiyyu la apa? La tuharrimu ma ahallallahu laka, gitu kan. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang telah Allah haramkan? Kan ada yang merubah hukum. Salah. Nah, ada sebab lebih gede. Gede ada ngerubah hukum. Ya, ngerubah hukum itu bukan masalah kecil, salah besar. Nabi ya, Nabi langsung menegur Allah. Makanya Allah sangat membenci kepada orang-orang atau kaum Bani Israil. Kenapa? Karena mereka berani merubah hukum. Nabi juga ditegur. Padahal nanti teka bawa sih kata ya, bawa madu tuh ya, lainnya madu ya. Karena Nabi suka madu, kemudian karena istrinya, karena untuk menyenangkan hati-hati istrinya, maka Nabi nyatakan madu haram. Langsung ditegur oleh Allah, gitu kan? Setingkat Nabi saja, level Nabi saja, sampai ditegur oleh Allah untuk kalau berani berubah. Karena Nabi tidak punya wewenang untuk berubah. Katanya Nabi saja, gitu. Kita Nabi Pak, Nabi yang kita puja gitu kan, yang kita puji gitu ya, akhlak beliau tidak punya wewenang untuk merubah hukum yang sudah Allah tetapkan. Ngomong orang Pak lain RT aja. Ya, apalagi kita. Nah, ini dua hal yang saya berikan gambaran bahwa Nabi pun manusia seperti kita. Nabi pernah lupa, Nabi pernah salah. Tetapi bedanya Nabi langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan oleh Allah, dan itu menjadi uswah bagi seluruh manusia. Itulah kesempurnaan ajaran Islam. Jadi terpakai drama. Wah, Nabi itu tidak pernah lupa, dia pernah salah. Tidak pakai drama seperti itu. Bahkan sampai diputuskan, bahkan dituhankan. Tidak. Gitu. Itulah kesempurnaan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu dalam bab taubat, maka pantas dan wajar kalau Nabi nyatakan bahwa Nabi pernah menyuruh kepada kita untuk beristighfar, kan? Wallahi, maka kami bersumpah demi Allah, inilah astagfirullah, aku beristighfar kepada wa atubu ilaihi, dan selalu bertobat kepadanya. Bil yaumi, dalam sehari itu aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Kata Nabi,
dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Aqor bin Yasar Al-Muzani, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiru, dan selalu beristighfar, selalu memohon ampun. Fa inni atubu bil yaumi mi'ata marratin, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari, memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Itu Nabi Pak, ya, syaratnya sudah dijelaskan kemarin. Kemudian hadis ini, ya, dua hadis yang tadi itu sudah dijelaskan. Yang pertama menjadi dalil, gitu ya, menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling takwa, gitu ya. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah, hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini ada Nabi ya, gitu. Oleh karena itu ketika ada 3 sahabat yang datang kepada istri-istri Rasulullah, gitu ya, datang kepada Rasulullah, datang menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ketika dijelaskan oleh istri Rasulullah tentang ibadahnya Nabi, itu kan Nabi itu ibadahnya sholat malamnya, saumnya, gitu kan. Lalu 3 orang itu berkata kepada temannya, satu sama lain berkata, itu Nabi ya, Nabi itu luar biasa, sholat malamnya, saumnya, ibadahnya. Ari kita gitu. Lalu kita itu bagaimana? Maka yang satu mengatakan bahwa saya akan selalu sholat malam dan saya tidak akan pernah tidur, gitu. Yang kedua mengatakan kalau saya akan saum selama wisol, tidak pernah berbuka. Dan yang terakhir mengatakan bahwa saya akan hijrah, saya tidak akan kawin, saya akan menjomblo forever. Saya akan jomblo selamanya. Kenapa? Sebab wanita itu mengganggu, ya, mengganggu kekhusyuan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya saya akan jomblo forever. Terdengar oleh istri-istri Rasulullah, lalu disampaikan kepada Nabi, dan diberitakan kepada Nabi. Lalu bagaimana sikap respon Nabi mendengar pernyataan para sahabat seperti itu? Bahagia bukan? Kalau orang udah murid Pak, jika itu mau apa? Oh, atau ya rumah bener harus takut gitu, jangan gitu kan gitu ya. Menurut Nabi tidak seperti itu Pak. Ketika mendengar berita seperti itu, Nabi marah. Nabi marah. Disitulah letak bahwa Nabi itu atqahu, paling bertakwa itu. Takut hamba-hambanya, takut sahabat-sahabatnya melakukan sesuatu yang keliru. Seperti benar tetapi keliru. Sebab kalau orang sudah merasa benar, kalau orang sudah merasa benar, itu akan sulit diluruskan. Ya, kalau orang sudah merasa benar, akan sulit diluruskan. Bahkan dia akan mencari pembenaran. Jika tadi ini ukuran benar teh rasa cek hati. Tepau hadis sohe, penting hati sohe, bukuhan hati sohe, hati batil, gitu, cacat. Nah itu
seperti yang setahun. Nah jadi Nabi itu sampai marah kemudian mengatakan dan menemui kepada 3 sahabat tadi, kalian yang berkata demikian. Sahabat-sahabatnya itu berkata, ya betul wahai Rasulullah, kami berkata demikian. Maka kata Rasulullah, ini ya sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Tapi kata Rasulullah, aku sholat malam, aku suka sholat malam, tetapi aku juga tidur. Waktu tidur gitu. Ya, waktunya tidur ya tidur juga. Kebutuhan gitu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, dan aku saum, tetapi aku juga berbuka. Waktunya berbuka. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau berbuka itu harus disegerakan. Makanya istilah takjil. Kan takjil tentu segera. Dan itu merupakan sunnah Rasulullah. Kalau jajan keluaran, Pak. Tapi kan jam 8 lebih dia kuat tapi mah. Tapi kata yang salah. Kan perlu nama takjil. Takjil itu menyegerakan. Eta nu takjil itu berarti cinta ke Rasulullah gitu. Aku nggak rese cinta bukan, ternyata cinta ke Rasulullah. Lantaran mengamalkan takjil itu sampai demikian dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir kata Rasulullah, dan aku pun menikah. Ya, ditunggu kawin man ragibaan sunnati palaisam. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari kelompokku, bukan dari sahabat. Orang mau kumpul, bawa nikah ngumpul. Berusaha. Tapi dia kadang-kadang udah aja dari saya. Pulang bikin nikah santai. Pulang santai, nikah santai, sama macam. Nikahku sunnati gitu. Nikah itu adalah sunnahku. Itu dia. Pertama bahwa Rasulullah itu adalah termasuk hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga dalam bertaubat beristighfar pun beliau selalu lebih dulu dan lebih banyak daripada yang lain. Kemudian yang kedua, mana? Nah, yang kedua bahwa Nabi itu adalah sosok yang selaras apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Jadi Nabi itu tidak pernah bertolak belakang, tidak pernah kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Itu yang kedua. Jadi Nabi itu selalu kalau berkata ya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kita mungkin lebih banyak kontradiktifnya. Apa yang dikatakan A, yang dilakukan B, bisa jadi C dan sebagainya. Itu kontradiktif. Kalau Nabi tidak, Nabi itu kalau berkata A ya A yang dilakukan. Kalau berkata B ya B yang dilakukan. Seperti itu Nabi. Makanya Allah mengancam gitu kan kepada orang yang tidak sama antara perkataan dengan perbuatan. Bahkan kemurkaan yang besar. Indallah di sisi Allah antaqulu ma la taf'alun. Kau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Sama apa? Orang yang mengatakan terperlu hadis soheh ke ekspresi cinta anu soheh teh kontradiktif kan? Guru. Padahal kebahagiaan itu bukan di tangan guru, keselamatan itu bukan di tangan guru, tetapi ada di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Yang kedua, yang ketiga
Rasulullah SAW itu memberitakan kepada umat untuk beristighfar, gitu ya, untuk bertobat itu dalam rangka supaya beliau bisa memberikan teladan, gitu ya, dengan menjalankan perintahnya dan mengikuti perilakunya. Ini termasuk salah satu kesempurnaan nasihat. Jadi Rasulullah itu karena beliau adalah seorang nabi yang memiliki kelebihan, gitu kan, dalam 4 hal ya: amanah, tabligh, matonah, sidik. Nah, itulah salah satu kesempurnaan dalam bernasihat atau dalam menyampaikan nasihat itu begitu sempurna. Jadi selalu kalau dia menasihati, dia lebih dulu yang melaksanakan, dia lebih dulu yang melakukan. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 hal yang dapat kita ambil, ya, dapat kita petik terkait dengan keteladanan terhadap taubat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, tadi kita dibaca ya, wa bi hadzal haditsani dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyadun nas ibadatan lillahi wa huwa kadzalik. Jadi Rasulullah itu merupakan manusia yang paling taat kepada Allah dalam beribadah paling taat. Fa innahu akhsyana lillah. Bahkan beliau juga merupakan yang paling takut kepada Allah. Wa atqana lillah, dan yang paling bertakwa di antara kita kepada Allah. Wa fihi dalilun, dan yang kedua ala annahu alaihi salatu wassalam mu'allimul khair bi lisanihi wa fi'ali. Jadi sesuai tadi ya, beliau itu berarti sosok mu'allim yang mu'allim itu kan pengajar ya. Beliau itu sosok pengajar yang baik. Pengajar itu jadi kalau orang guru kan ya, kalau kita seorang guru, kalau kita ingin sukses mendidik pengajar, maka teladanilah Rasulullah. Bagaimana? Ya itu kesesuaian antara lisan dan perbuatan. Maksudnya teh guru mah sesuai jika bahasa orang, guru teh diguyur jadi dihiru. Kata guru teh. Ya benernya guru jadi tidak enak gitu. Kuncinya kalau kita ingin sukses mengajar itu sesuaikan apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan. Ya, tadi itu. Nah, itu Pak guru mah cek paribasa oke. Kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing jadi murid bisa dasar pintar. Lebih pintar di mata guru. Nah, kalau guru salah Pak, murid lagi bakal bisa gitu. Jadi salah satu hikmahnya itu Rasulullah kalau mengajar itu begitu. Jadi ini salah satu rahasia kunci keberhasilan dalam mengajar. Karena yastaghfirullah wa ya'murun nasa bil istighfar. Beliau beristighfar kepada Allah dan menyuruh manusia untuk beristighfar. Jadi saat nitahkan Rasulullah segala berganti hendak hatta yatasau bihi ibtisalan lil amri wa ittiba'an lil hikmah. Nah, jadi beliau itu adalah betul-betul sebagai sosok teladan yang sempurna, uswatun hasanah. Wa hada min kamali nuskihi, itu pun termasuk kesempurnaan dari nasihatnya. Sallallahu alaihi di ummatihi, bagi umatnya. Baik, bagi lana, maka cukup bagi kita itu ya mengikuti beliau gitu, bukan mengikuti yang
lain. Jadi lain nuturkeun guru tapi ulah ieu nya. Nu tadi deui. Mulai detail itu. Nya da kan guru urang teh nuturkeun nabi cenah kitu. Tapi kan teu apal nya. Nu penting nama kan sebenarnya apa? Lain nuturkeun guru tapi nuturkeun nabi. Seperti guru-guru kita para imam mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kita mengikuti mereka bukan? Iya, kita ikuti mereka juga gitu. Tapi mereka mengingatkan kepada kita gitu. Apa? Mereka sering katakan itu. Ya. Apa yang sesuai dari pendapatku dengan Al-Qur'an dan hadis, ikuti. Apa yang tidak sesuai, lemparkan. Kan gitu bahasa. Hampir semua nada seperti itu. Imam Syafi'i pun berkata demikian. Itu ayat di antara para imam mazhab, kamu pokoknya lamun teu nuturkeun jadi aku kefal salamat ke dina poe kiamat. Moal meunang sorban mama. Tidak seperti itu. Guru yang benar itu mereka tidak berkait bahwa mazhabnya yang paling benar dan akan mengikuti kita. Yang paling benar mazhabnya itu adalah mazhab Rasulullah gitu. Dan mereka juga sumbernya dari Rasulullah. Maka mereka selalu mengingatkan kalau sesuai dengan Nabi ikuti, kalau tidak sesuai lemparkan, kalau tidak sesuai bakar, kalau tidak sesuai buang, gitu bahasanya. Gitu ya. Bukan berarti kalau kita membuang dan tidak memakai, tidak menggunakan, bukan berarti kita tidak takdim, tidak hormat. Karena kita justru mengikuti apa yang mereka nasihatkan kepada kita. Itulah. Jadi yang ketiga kata Imam An-Nawawi, ini ada kesempurnaan nasihat dari ajaran Rasulullah SAW dan sudah sepantasnya kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Tidak apa lantas diambil anakuna awal. Kita yang pertama dia tamas selalu ada. Jadi kurang teh dulu nurutan Nabi. Jadi lalu misalkan kurang ditah ka batur, tak urang teh panggilanna